Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu ar-rahmat wa bi fadlihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الله به الغمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Sidang salat Idul Adha yang diberkahi dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur mari kita persembahkan atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah sejenak pun berhenti tercurahkan untuk kita. Walaupun kita masih banyak lalai dan khilaf atas segala perintah Allah, semoga itu tanda bahwasanya rahmatullahi sabaqat ghadabah, kasih sayang Allah yang mendahului amarahnya. Salawat beriring salam tercurahkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita semua, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dengan segala kekurangan dan kekhilafan kita diizinkan Allah untuk membersamai Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sidang salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selayaknya keluarga pasangan suami istri, sudah barang tentu Sayyidina Ibrahim dan Sayyidah Hajar menginginkan kehadiran anak dan keturunan. Keinginan ini terus diutarakan oleh Nabi Ibrahim dalam munajatnya, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, duhai Tuhanku, anugerahkan aku keturunan. Cukup lama Nabi Ibrahim menunggu ijabah dari Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian turun ayat fabasyarnahu bighulamin halim, dan kami pun ijabah memberikan kabar gembira kepada Ibrahim akan kelahiran sang putra yang lembut budi pekertinya, Sayyidina Ismail alaihissalam. Hari demi hari terus berlalu. Ismail yang kecil pun mulai meranjak dewasa. Sang ayah sedang dalam puncak kenikmatannya, di mana Ismail sudah mulai bisa membantu Ibrahim dalam pekerjaannya, di mana Sayyidina Ismail sudah mulai menemani dalam perjalanan safarnya. Di tengah kenikmatan itu, tatkala sang anak sudah mulai dewasa, turun perintah Allah yang begitu berat, ujian yang luar biasa, di mana Nabi Ibrahim diminta untuk menyembelih putra yang telah dinantikan bertahun-tahun lamanya. Falamma balagha ma'ahu as-sa'i qala inni ara fil manami anni adhbahu fanzur madza tara. Tatkala Ismail mulai tumbuh dewasa, Ibrahim berkata kepada sang anak, duhai anakku, Allah telah memerintahkanku untuk menyembelihmu, maka berikanlah pendapatmu. Tanpa butuh waktu yang lama, Nabi Ismail pun menjawab, qala ya abati if'al ma tu'mar, lakukanlah apapun yang diperintahkan Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Niscaya engkau akan dapati anakmu ini termasuk orang-orang yang sabar. Kedua nabi tersebut, Nabi Ibrahim dan Ismail pun ikhlas menerima ujian Allah, ridha akan segala keputusan Allah. Fa aslama, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika keduanya telah menerima perintah Allah, Nabi Ismail pun mulai dibaringkan untuk dieksekusi dan disembelih. Allah kemudian berkata, wa nadainahu ayya Ibrahim, duhai Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguh engkau telah membenarkan mimpimu, engkau taati perintahku, dan aku akan memberikan balasan kebaikan-kebaikan kepadamu. Sidang salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Satu pelajaran yang ingin kami sampaikan dari kisah yang sering kita dengar setiap tahunnya. Sebuah pelajaran yang tidak lain dan tidak bukan adalah sunnatullah, ketetapan Allah
yang berlaku sejak diciptakannya alam semesta ini sampai hari kiamat. Ketetapan apa itu? Di mana Allah Subhanahu wa taala menetapkan tidak ada suatu ujian yang Allah turunkan kepada hambanya kecuali Allah sedang mempersiapkan balasan-balasan kebaikan bagi siapapun yang menerima ujian itu dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, tidak ada ujian, kesusahan kecuali Allah sedang mempersiapkan balasan kebaikan bagi siapapun yang menerima dan lulus menghadapi ujian tersebut. Kita saksikan bagaimana Nabi Ibrahim diuji yang luar biasa, diminta untuk menyembelih sang anak Ismail yang telah dinantikan bertahun-tahun. Tahukah kita apa balasan yang Allah berikan? Yang pertama, wa fadainahu bidzibhin azim. Kami ganti Ismail dengan sembelihan hewan kurban yang besar. Tidak sekedar itu, pensyariatan itu pun kemudian berlaku sampai hari kiamat. Sejarah mencatatnya. Apakah hanya itu balasan yang Allah berikan? Tidak. Setelah Allah menguji Ibrahim dan Ibrahim berhasil, Allah anugerahkan seluruh nabi itu dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lahir setelahnya Nabi Ishaq. Dari Nabi Ishaq lahirlah Nabi Ayub, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Isa. Dan dari keturunan Nabi Ismail lahirlah Nabi Hud, yang pada akhirnya lahirlah dari keturunan Nabi Ismail sebagai balasan kebaikan atas ujian Allah kepada Ibrahim, kekasih kita semua, juru penyelamat kita semua, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak lain adalah keturunan Nabi Ibrahim dari jalur Nabi Ismail alaihissalam. Begitulah sunnatullah, begitulah ketetapan Allah. Setiap kesusahan, setiap kesulitan, setiap ujian pasti ada balasan yang luar biasa yang Allah persiapkan bagi siapapun yang lulus. Sebuah ujian, sebuah cobaan yang sekali lagi Allah sedang mempersiapkan banyak balasan, banyak kebaikan dan pahala bagi siapapun di antara kita yang sabar, yang ikhlas, yang menerima segala keputusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah malam itu makin gelap kecuali itu tanda terbitnya fajar. Tidak pernah malam itu memberikan dinginnya yang begitu dingin kecuali hangatnya mentari pagi sedang menanti untuk muncul dan kita rasakan. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Ya Allah, ya Tuhan kami, maafkanlah dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Jika kedua orang tua kami telah meninggal, lapangkan kuburnya ya Allah, temani kesendiriannya, terangi kegelapannya, jadikan kuburannya sebagai taman surgamu ya Allah. Jika kedua orang tua kami masih dalam keadaan sehat, panjangkan umurnya ya Allah, sehatkan ya Allah, bahagiakan kedua orang tua kami dunia dan akhirat. Ya Allah, ya khairar raziqin wa ya qadiyal hajat. Duhai yang maha memberi rizki, lapangkan untuk kami rizki kami ya Allah, rizki yang halal, yang barakah, yang membawa kebahagiaan untuk kami, keluarga kami dunia dan akhirat. Dan ya Allah, berikan kami husnul khatimah dan lindungi kami ya Allah dari su'ul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya Allah ya maulana innaka antat tawwabur rahim.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر وينبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله